Hari Minggu telah tiba. Di hari libur ini, Misa masih disibukkan dengan kerjaan dia sebagai pengajar, yang saat ini dia sedang berada di dalam kamar memeriksa semua hasil kerja anak didiknya. Sementara Arga sudah biasa mengerjakan pekerjaan kantor di ruangan kerja bersama sekretaris Tang. Mataku udah mulai ngantuk kayaknya. Mending aku buat teh jahe dulu deh. Misa merenggangkan otot-otot lengan dan tubuh yang kaku lalu bangkit dari duduknya berjalan keluar kamar. Setelah sampai di lantai dasar, dia melangkah ke arah dapur. Di dapur, para koki sedang disibukkan oleh alat masak menyiapkan makan siang. Ini perasaan aku saja atau memang aku tak terlalu mengingat wajah orang ya? Kok serasa wajah para koki di sini berbeda dengan yang pernah kutemui sebelumnya? Gumam Misa mengernyitkan alis aneh memperhatikan setiap muka para koki di sana. Nona Romisa, ada yang bisa saya bantu? Tanya Bian menundukkan bahu sebagai salam hormat lalu menegakkan kembali badannya menatap gadis cantik tersebut. Misa menoleh dan tersenyum. Aku hanya pengen teh jahe aja, Bi, tapi sepertinya aku tidak bisa bikin deh, ucapnya melirik ke arah dapur yang sedang sibuk. Biar salah satu koki membuatkannya untuk Anda. Silahkan Nona tunggu di ruang makan, biar nanti saya yang antarkan. Baiklah, tolong ya, Bi, kata Misa yang dibalas anggukan kepala dari lawan bicara. Kemudian dia berbalik melangkah keluar dapur menuju ruang makan dan mengambil duduk di salah satu kursi. Baru juga dia duduk beberapa menit di sana, tiba-tiba seseorang datang ke dalam ruangan memanggil namanya. Kakak ipar, Sila kangen. Begitu datang, Asila langsung memeluk bahu Misa dari arah belakang. Misa tersenyum memegang lengan yang melingkar di bahu. Iya Sila, kakak juga. Ada apa dengan wajahmu? Kok cemberut begitu? Raut wajah gadis remaja itu tertekuk manja menjatuhkan dagu ke bahu Misa. Aku bosen. Kakak ipar kita main ke depan yuk, di halaman depan. Sejenak Misa terdiam mengingat banyak tugas anak-anak yang masih belum diperiksa. Dia kembali melirik wajah gadis remaja yang memberi tatapan memelas memohon. Ya kakak ipar main sama Sila. Merasa terpana akan keimutan gadis itu dan tak tega juga, akhirnya Misa menganggukkan kepala sambil mengusap kepala Asila. Boleh? Yeay, asik. Girang Asila lalu pelukan dia di bahu Misa terlepas. Kalau gitu, Sila panggil Kak Egi juga biar Kak Egi dijadiin pengamen di sana. Sambung dia sambil lalu berlari menjauh sebelum Misa mencegah. Kenapa harus ajak si Egi segala? Gumam Misa menghela napas pelan lalu sedetik kemudian alis dia sedikit mengernyit. Pengamen, maksud dia? Bersamaan itu Bian telah datang membawakan nampan berisi segelas cangkir teh jahe. Silahkan Nona tehnya, Bian meletakkan cangkir teh ke hadapan. Misa tersenyum mengangguk kecil. Makasih loh Bi. Tidak perlu berterima kasih, ini sudah menjadi tugas saya Nona. Jawab Bian melangkah mundur berdiri di belakang kursi. Tangan Misa bergerak memegang gagang cangkir teh. Dengan anggun dia menghirup aroma teh sebelum meminumnya. Dan pada saat dia sedang minum, tak sengaja pandangannya melihat pada keranjang buah di hadapan yang berada di tengah-tengah meja makan. Saat sebuah ide terlintas dalam pikiran, dia meletakkan kembali cangkir teh ke tatakan. Bian? Iya Nona, ada yang diperlukan lagi? Jawab sigap wanita paruh baya itu. Kalau buah-buahan ini aku bawa untuk dimakan bersama Sila, boleh tidak? Bian melirik ke arah keranjang buah lalu beralih menatap tanya pada gadis yang terduduk. Tentu saja boleh Nona, mau saya kupaskan buahnya? Tidak usah Bi, biar aku saja yang kupas. Tapi bisakah aku meminta garpu dan pisau buah saja? Misa berucap sembari kembali meminum cairan teh. Oh, dan air putih juga ya Bi, sambung Misa setelah meletakkan cangkir. Baik Nona, mau saya antarkan kemana untuk buah-buahan ini? Tanya Bian yang merasa heran harus menyiapkan itu semua. Sejenak Misa berpikir, di halaman depan kayaknya lebih enak deh untuk santai. Baik, saya akan menyiapkan semua keperluan waktu santai Anda di halaman depan.
Iya Bi, tolong ya dan terima kasih. Ucap Misa lalu tersenyum. Segera Bian sedikit menundukkan bahu sebagai hormat kemudian berbalik melangkah pergi. Dan tidak lama kemudian Asila telah datang kembali. Kakak ipar, ayo ke sana. Kak Egi juga sudah ada duluan ke sana. Sila bawa buku komik nih. Ajak Asila kembali berhambur memeluk Misa dari belakang. Ayo Sila, Misa mengangguk sembari bangkit dari duduknya. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan menuju halaman depan rumah. Sesampainya di halaman depan rumah, tampak di halaman itu sudah ada Egi menunggu di gazebo transparan. Tidak ada dinding yang menutupi, hanya beberapa pilar kecil di sekelilingnya, sedang atap gazebo terbuat dari bahan semen berbentuk kubah. Egi sudah terduduk di atas karpet yang dibentangkan menjadi alas dan ada sebuah gitar di pangkuan. Kedua gadis itu telah sampai di gazebo tersebut dan mengambil duduk di tempat kosong. Misa melirik sekitar yang ternyata sudah ada sekeranjang buah berukuran besar. Dengan berbagai macam buah-buahan dan ada minuman di teko kristal lengkap dengan gelas tersedia. Kak Egi, cepet mainkan gitarnya dong, Sila mau nyanyi nih, pinta Asila. Jadi maksud pengamen itu si Egi tuh. Batin Misa menatap lelaki remaja tersebut yang sedang mengatur senar gitar. Dan tanpa penolakan, lelaki remaja itu mulai memetik senar gitar. Sedangkan Misa juga mulai bergerak mengambil sebutir apel merah untuk dikupas. Kakak, kenapa lagu yang ini? Kan Sila susah nyanyinya. Tanya Sila mendengar petikan gitar yang dimainkan berbeda dengan apa yang dia inginkan. Lihat di buku lirik, ikuti nada yang kakak mainkan. Ucap Egi dengan pandangan melirik ke arah Misa yang tampak acuh tak acuh fokus mengupas buah. Oke deh, Sila ngerti. Kakak ipar mau ikutan nyanyi? Misa menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. Kakak dengerin kamu aja. Ya sudah, Sila yang nyanyi. Kakak ipar duduknya di sini dong biar deket. Asila menepuk tempat duduk yang membelakangi pintu rumah masuk dan menghadap ke kedua adik iparnya sehingga tampak Misa di tengah-tengah keduanya. Iya nih kakak pindah. Misa berpindah posisi duduk. Nah cepat nyanyi, gak sabar kakak ingin dengar suaramu Sila. Jemari tangan Egi mulai bergerak memetik senar gitar yang menciptakan alunan nada indah dan mendayu enak didengar. Begitu pula Sila mulai membuka mulut mengimbangi petikan gitar dengan suaranya. Dan beberapa saat kemudian, kedua anak remaja itu telah menyelesaikan pentas kecil yang seketika disambut oleh tepukan tangan oleh Misa. Bagus banget suara Sila. Kakak jadi terharu deh dengernya. Puji Misa sembari mengusap puncuk kepala gadis tersebut membuatnya tersenyum senang mendengar pujian. Kakak ipar, Sila jadi malu deh. Misa beralih melirik ke arah lelaki remaja yang memang saat ini Egi juga sedang menatap ke arahnya. Dan permainan gitar Egi juga sangat bagus. Sejak kapan kamu suka main gitar? Kenapa nggak ikut klub musik di sekolah? Tidak suka ikut klub, jawab Egi dengan wajah datar yang dibalas mangkutan kecil dan berohria dari Misa. Kalau gitu Kak Egi lanjutin main gitar. Sila mau baca komik kesayangan dulu, kakak ipar selonjorin dong kakinya. Sila menepuk pelan kaki Misa. Dengan nurut dia menselonjorkan kaki yang langsung disambut oleh Asila merebahkan kepala ke atas pangkuan. Sila, Misa sedikit terhenyak dengan perlakuan gadis itu. Kakak lagi ngupas buah loh, nanti kalau kulit buahnya jatuh ke rambut kamu gimana? Dia menunjukkan buah pir yang ada dalam genggaman. Nggak apa-apa kakak ipar, Sila mau dimanja kakak ipar. Jawab Asila sembari memeluk pinggang. Baiklah, tapi kalau kulit buahnya kena rambut kamu jangan marah ya. Ucap Misa yang dibalas gumaman pelan. Egi kembali memetik senar gitar tanpa suara nyanyian, sedangkan Asila sudah terhanyut membaca komik. Misa sudah mengupas beberapa buah-buahan dan memotongnya menjadi potongan kecil di piring. Kini di piring itu sudah tersedia 2 macam kupasan buah dan 1 garpu. Sila, kamu mau buah apa biar kakak yang ambilkan? Tawar Misa mengambil garpu. Apel aja kakak ipar, tapi suapin. Ucapnya manja. Misa menusuk potongan buah apel di piring dengan garpu lalu menyuapkan ke mulut Asila.
Dan Egi yang melihat adegan tersebut, dia menatap tak terbaca ke arah Misa dengan tangan masih memainkan senar gitar. Ditatap seperti itu, Misa menawarkan, "Kamu juga Egi, mau buah apa?" "Pir," jawabnya singkat. Misa menyodorkan piring ke hadapan lelaki remaja tersebut, membuat Egi kembali menatap tak terbaca. Alis Misa sedikit mengernyit bingung. "Ada apa Egi? Ini buah pirnya, sudah aku kupasin." "Suapin, tangan Egi lagi susah," ucap Egi dengan sengaja dia memetik keras pada senar gitar. "Hah?" Misa tertegun semakin mengernyitkan alis heran. "Kamu kan bisa taruh dulu gitarnya." "Suapin." Hanya kata itu yang keluar dari mulut Egi memberi tatapan tak terbaca khasnya. Sejenak Misa terdiam menatap. "Kenapa sifatmu sama banget sih kayak kakakmu, benar-benar turunan deh." Batin Misa sebal hingga akhirnya dia menghela napas pelan. Dia menusuk buah pir dengan garpu. "Nih, buka mulutmu." Misa menyodorkan hendak menyuapkan ke arah mulut Egi yang sudah terbuka. Namun secara tiba-tiba, ada seseorang yang menyambar lengan Misa sehingga buah pir yang ada di garpu itu masuk ke mulut orang lain. Tersentak Misa saat melihat siapa yang menarik tangannya. Kamu?" Ucapan Misa tercekat melihat Arga sudah ada di dekatnya. Dan Egi yang menunggu momen disuapi, dia menatap tajam ke arah pria yang baru datang itu dan begitu pula sebaliknya menatap tak kalah tajam. Egi, masih ada banyak buah pirnya," ucap Misa yang sangka dia si Egi marah karena makanannya direbut. "Kakak ipar Sila mau lagi buah apel," rengek Asila yang berada di pangkuan. "Ah iya sebentar." Misa menusukkan garpu ke potongan buah apel dan menyuapkan ke mulut gadis remaja tersebut. "Misa," sengaja Arga merapatkan diri dan merangkulkan sebelah tangan ke pinggang ramping Misa membuat gadis itu tersentak kaget. "Kamu?" "Diamlah." Arga semakin sengaja mempererat rangkulan dengan posesif. Yang seketika Egi yang melihat hal itu menatap tajam dan mendengus kesal. Kak Arga kok ada di sini?" tanya Asila sudah bangkit dari tiduran. Sedang yang ditanyai diam acuh tak acuh malah memerintah ke sang istri. "Suapi aku apel." "Hah? Kamu kan bisa ambil sendiri." "Tanganku susah," jawab Arga. Bilang aja males ngambil, maunya disuapi. Sebal Misa namun tetap saja dia menusuk potongan buah apel dan menyodorkan ke mulut Arga. Sila mendengus dan beralih menatap ke arah kakak lainnya. "Kak Egi, mainkan lagi dong gitarnya biar rame." Sejenak Egi menatap ke arah Misa dengan tatapan tak terbaca, lalu dengan perasaan enggan masih diliputi panas di dada dia kembali memetik senar gitar. "Kakak ipar minta buah apel dong." Asila membuka mulut yang langsung Misa suapkan potongan buah apel. "Apel." Arga tak mau kalah meminta disuapi lagi. Misa kembali menusukkan garpu ke buah apel lalu menyuapkan ke mulut Arga. "Bu Misa, Egi juga pir," pinta Egi di sela permainan gitar. Misa yang tak ada sempat menolak, dia menurut menusukkan garpu ke potongan buah pir dan menyuapkan ke mulut Egi. Dan Arga yang melihat itu menatap tajam ketidaksukaan, sedangkan Egi yang ditatap begitu malah bersikap acuh. Karena perasaan panas dalam hati yang meluap, secara posesif Arga menarik pinggang Misa sehingga posisi keduanya semakin berdempet. Kamu kenapa sih?" kaget Misa yang diperangkap tiba-tiba begitu. "Aku mana buah apel," pinta Arga. Walaupun sebal, Misa kembali menusuk buah apel dan menyuapkan ke mulut Arga. "Egi buah pir," pinta Egi yang mendapati tatapan sengit penuh peringatan dari sang kakak. Misa menusuk buah pir di piring dan hendak menyuapkan ke mulut lelaki remaja itu, namun lagi-lagi disambar oleh seseorang. Membuat Egi menatap kesal tak terima, sedangkan si biang serobot malah tersenyum penuh kemenangan. "Kakak ipar buah apelnya mana?" pinta Asila yang ingin disuapi lagi. Iya, Misa beralih menyuapkan buah apel ke mulut Asila. "Ya Tuhan, ada apa dengan mereka? Apa mereka tidak kasihan padaku yang belum memakan sepotong pun buah-buahan yang aku kupas?" Batin Misa menangisi nasib yang niat hati ingin mencicipi buah hasil kupasan sendiri malah terganggu oleh trio kakak beradik. "Apel," pinta Arga.
Merasa sudah diambang kesabaran, Misa terdiam menghembuskan napas panjang. Lalu dia meletakkan garpu ke piring. Kalian teruskanlah memakan buahnya, aku ingin ke toilet, pamit Misa dan tanpa mau menunggu jawaban apapun dia langsung bergerak cepat. Berbalik badan dan berlari meninggalkan ketiga bersaudara itu yang menatap Misa terbengong. Kakak ipar? Misa? Celetuk lemah mereka bertiga menatap kepergian Misa yang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Kabur dari situasi seperti itu jauh lebih baik. Padahal aku ingin makan buah apel tapi buahnya dihabiskan oleh si singa semua. Oceh Misa di sela langkah kakinya.